Nanti di hari kiamat ada orang akan diberikan pahala bergunung-gunung. Lalu mereka bertanya kepada para malaikat, ini pahala dari mana? Amal apa? Kata para malaikat, ini doa-doa kalian yang belum kalian lihat jawabannya di dunia. Diberikan dalam bentuk pahala di akhirat. Adanya penjelasan bahwasanya ikuti doa-doa kalian dengan, ya, di sini dikatakan pujian, segala puji bagi Allah. Ini pernah kita jelaskan, Bu, ya, salah satu syarat ibu diterima doa juga, ibu mulai dengan alhamdulillah, kemudian wassalatu wassalamu ala rasulillah. Itu minimal sekali. Ibu puji Allah minimal dengan alhamdulillah, kemudian baca salat pada Nabi, baru sampaikan hajat kita, ya. Tentu ini berlaku pada doa masalah, doa yang ibu punya hajat sama Allah. Kalau doa itu sudah ditentukan tempatnya, waktunya dalam syariat, kita tidak apa-apa tidak baca, dimulai dengan alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Contoh doa masuk kamar mandi. Karena kita memang begitu di depan kamar mandi ditentukan waktu dan tempatnya. Kita enggak usah bilang alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, langsung saja Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith misalnya. Mau makan baca bismillah, alhamdulillah habis makan, maka kita langsung aja, gitu kan. Maaf, doa interaksi biologis, kemudian doa keluar rumah. Ini kan ada penentuan waktu dan juga tempatnya, ya. Nah, itu tidak perlu baca alhamdulillah. Tapi kalau doa masalah, doa hajat ibu ingin disembuhkan penyakit, dipenuhi kebutuhannya dan segala macam, ibu mulai dengan memuji Allah dan baca salawat kepada Nabi SAW. Karena Nabi SAW mengatakan kepada seorang sahabat pada saat masuk masjid, tiba-tiba dia bilang, Allahumma gfirli, ya Allah maafkan dosa-dosaku. Lalu Nabi SAW mengatakan, ista'jala hadza. Orang ini tergesa-gesa sekali, harusnya dia memuji Allah dulu, dia baca salawat kepadaku, baru kemudian dia menyampaikan hajatnya. Dan kata Umar radhiyallahu anhu, ketahuilah doa kalian pasti dihijab, enggak diterima oleh Allah selama kalian tidak baca salawat kepada Nabi SAW. Itu 3 pelajaran dari ayat Ghafir ayat 65. Dalil ke-6 dari An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma. Nu'man nama sahabat, Bashir ayahnya juga sahabat. Jadi ayah dan anak dua-dua sahabat, makanya saya bilang tadi radhiyallahu anhuma, 2 orang, ya. Di sini kan ada kelas bahasa Arab ini, harusnya sudah tahu, ya. Berarti 2 orang radhiyallahu anhuma. Kayaknya perlu sesekali saya tes ini kan. Dari Nabi SAW beliau bersabda, ad-du'a huwal ibadah. Wa qara'a wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Doa itu adalah inti daripada ibadah. Ini kata Nabi SAW. Kemudian beliau SAW membaca firman Allah Subhanahu Wa Taala, dan Rabbmu menyeru atau berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Sungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku atau berdoa kepadaku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dan juga dihina. Nah, mulai dalil nomor 6 ini sampai di situ dalil nomor 10, ya. Itu semuanya berisikan hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Kita langsung ambil pelajaran saja, ya. Saya juga tidak ingin luput nama sahabat ini. Jadi kalau ibu masih Allah karunia anak, jangan lupa nama An-Nu'man. Nu'man itu nama mulia, ya. Nama-nama yang baik itu ada dimulai dari penghambaan kepada Allah dulu, ya. Semua nama laki-laki yang paling bagus itu Abdullah, Abdurrahman, Abdul Ghafur, Abdul Syakur. Artinya hamba Allah. Kalau perempuan itu diganti abnya jadi amah. Jadi kalau Abdullah hamba Allah laki-laki kan, perempuan amatullah gitu. Jadi Abdurrahman laki-laki, Amatur Rahman perempuan. Nah, ini yang istilah penggunaan amah-amah ini masih jarang di Indonesia, ya. Padahal sebenarnya beberapa sahabat menggunakan itu untuk anak perempuan. Dan inilah nama yang boleh atau dianjurkan kita terdiri dari 2 komponen nama. Kan abdu Allah, kan hamba Allah. Kenapa di sini dibolehkan? Karena penghambaan kepada Allah. Ama hamba perempuan, ya. Allah, amatullah berarti hamba Allah. Ini 2. Tapi selain penghambaan kepada Allah ini, sarannya adalah 1 nama saja. 1 nama saja. Lihat nama nabi-nabi, ya. Adam, Hud, Idris, Saleh, Shu'aib, 1 nama.
Lut, Ibrahim, Musa, Yakub, Isa, Muhammad. Kita di Indonesia Muhammad, Yusuf, Harun. Muhammad Nabi, Yusuf Nabi, Harun Nabi. Siapa yang mau dipanggil? Nah, kalau kita mulai panggil Harun, berarti kita dahulukan dari nama Nabi Muhammad, kan gitu. Kalau kita panggil namanya Nabi Muhammad, kita lupakan namanya Harun misalnya, atau Nabi Yusuf, kan gitu. Satu nama, Muhammad, Muhammad saja. Hud, Hud saja. Soleh, Soleh saja. Begitu nama Nabi-Nabi. Ya. Jadi nggak usah rame-rame. Tapi Ustaz, paspor kita butuh 3 nama. Nama dia, nama ayahnya, nama kakeknya. Biasakan dia tahu nama ayahnya disebut di semua akte lahir, paspor. Nama dia, nama ayahnya, nama kakeknya. Misal nama dia Muhammad, nama ayahnya Yusuf, nama kakeknya Harun misalnya. Udah, baru Muhammad Yusuf Harun benar, gitu kan. Itu baru benar, oke, kan gitu. Tidak ada masalah. Tapi jangan nama dia sendiri. Ya, pernah kami kebetulan Allah amanahkan di Makassar, ada rumah sakit bersalin punya orang tua kami. Itu kalau ada beberapa kali orang melahirkan itu minta surat namanya anaknya, masya Allah. Kebetulan lahir bulan Sya'ban, harus ada Sya'bannya. Nama rumah sakitnya Nur Syifa, harus ada Nur Syifanya. Terus nama pilihan ibunya apa, nama pilihan ayahnya apa. Belum nama pilihan keluarga. Ini 5 nama. Ya. Kadang-kadang juga ada yang tidak faham, dia tambah Siti, ya, Siti Aisyah, gitu kan? Siti itu kalau di beberapa negara Arab artinya ibu. Ibu. Masa bayi baru lahir Siti langsung? Ya kan? Aisyah aja, nama istri apa? Aisyah, Hafsah, ya kan? Sofia, kan satu aja. Nanti kalau mau tambah nama ayahnya, misalnya Aisyah binti Abi Bakar, kan gitu. Nah seperti itu. Itu termasuk pelajaran, sebenarnya bukan masuk dalam masalah doa ya, cuma saya ingin selipin karena kadang-kadang ini penting untuk difahami. Jadi nama-nama itu satu aja. Harus kita bisa ubah pola itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau sudah kasih nama, baca lengkap. Muhammad, Muhammad saja, jangan mat. Ya. Muhammad artinya apa? Terpuji. Mat artinya apa? Dipanjangkan. Kan beda artinya. Kan gitu, mat, dia dimatkan, dipanjangkan. Tadinya namanya Muhammad, Ahmad, Mahmud itu sama, artinya terpuji ya. Tapi kalau kita panggil mat ini. Atau kadang-kadang namanya sudah bagus nih Aisyah. Dan dipanggil Aisyah, karena anaknya waktu kecil gendut, dipanggil gendut gitu, misalnya. Jadi berubah. Kan ini agak aneh ini. Makanya kata Nabi SAW, pilihlah nama-nama terbaik buat kalian dan anak-anak kalian, karena dengan itu kalian akan dipanggil nanti hari kiamat. Panggil hari kiamat, gitu kan? Bagaimana Ustaz kalau sudah terlanjur nama saya ini namanya aneh-aneh gitu ya? Ya, pilih nama sekarang untuk panggilan sehari-hari. Ya. Cari nama. Istri Nabi kan 9 orang. Kalau sama Khadijah 10 kan itu. Ada Khadijah, ada Aisyah, ada Sofia, ada Juwairiyah, ada Maria. Banyak sekali. Ibunya Nabi Isa ada Maryam. Istrinya Fir'aun yang beriman Asia. Ada banyak nama sahabat Nabi ya. Nusaibah ya. Banyak nama-nama Sumayyah dan yang lainnya. Banyak nama-nama itu. Kan gitu. Baik. Kalau An-Nu'man ini kebetulan karena dia sahabat, maka ayah juga sahabat, kita bilang tidak ada ulama. Dan ini nama-nama boleh kita kasih juga, nama-nama bukan cuma nama manusia ya. Nama benda-benda yang ibu suka, ibu boleh kasih nama. Nabi SAW kasih nama pedangnya, kasih nama untahnya, itu boleh. Tapi nama-nama yang baik. Nama-nama yang baik gitu ya. Termasuk juga memanggil nama-nama panggilan baik buat pasangan kita. Ya. Panggil apa panggilan yang baik-baik buat dia. Saya pernah pulang pengajian, suami istri satu mobil. Ini sudah ikut kajian gitu ya. Terus karena saya waktu itu tidak bawa kendaraan, mereka antar ke rumah. Di tengah jalan sambil bercanda, mereka ini kayak manggil, ada kayak satu julukan-julukan gitu. Suami saya panggil, tapi sebenarnya saya nggak pernah mau tahu. Tapi karena mereka dekat sama saya tanya apa itu artinya. Rupanya mereka sambil cikikikan ketawa gitu. Oh ini Ustaz, karena dia ini hitam jadi saya panggil gini. Yang satu bilang iya karena dia gendut Ustaz jadi saya panggil gini. La haula wala quwata illa billah. Kenapa harus begitu? Kenapa enggak panggil apakah yang manis, kah cantik, kah gagah? Kenapa harus yang gendut, yang hitam? Kan itu panggilan-panggilan tidak baik gitu kan? Enggak baik. Kadang-kadang bahkan bisa jadi doa loh. Kalau itu nama-nama tidak baik kan gitu. Saya perlu berbagi begini. Pernah Nabi SAW
mau perah susu unta. Beliau mau minum susu unta. Beliau bilang sama para sahabat, siapa yang memerah susu buat kami? Ada satu orang berdiri mengatakan, saya Rasulullah. Nabi pertama tanya apa? Siapa namamu? Dia bilang, nama saya Mur. Ibu tahu Mur apa? Pahit. Jadi rupanya orang tuanya namakan Pahit supaya anak ini bisa melewati pahitnya kehidupan, gitu loh. Iya, ada orang gitu kan? Langsung Nabi bilang apa? Sudah duduk-duduk, nggak boleh merah susu. Coba, karena namanya doang. Lalu Nabi bilang, siapa perah lagi buat kami? Berdiri lagi yang kedua. Nabi tanya, nama kamu siapa? Dia bilang lagi, nama saya juga Mur. Pahit juga. Nabi bilang, duduk. Tanya lagi, siapa lagi? Ada lagi yang berdiri. Nabi tanya, siapa lagi nama kamu? Ada, saya lupa nama apa gitu. Ada nama lagi, tapi juga buruk artinya. Ya. Nabi suruh. Sampai terakhir ada yang keempat atau yang kelima. Nabi bilang, siapa lagi perah buat kami? Lalu dia berdiri. Nabi tanya, siapa nama kamu? Dia bilang, Ya'ish. Ya'ish itu hidup. Hidup. Kata Nabi SAW, perahlah buat kami. Coba, saking pengaruhnya nama baik itu. Ada satu hadis lagi saya mau sampaikan juga. Nabi SAW pernah mau lewat di sebuah tempat. Kebetulan pas mau lewat, dihimpit jalan itu, dihimpit dengan dua gunung. Sebelum jalan Nabi tanya, siapa yang tahu namanya dua gunung ini? Rupanya ada satu sahabat bilang, saya tahu ya Rasulullah. Sebelah kanan Anda namanya Fadih. Fadih itu pembongkar aib. Orang iseng namain itu. Dan ini gunung ini namanya. Tapi arti itu buruk. Fadih. Kalau sebelah kiri Anda namanya Mukhzi. Mukhzi itu penghina. Apa yang terjadi? Nabi suruh semuanya sahabat itu pindah cari jalan lain. Enggak ngelewat di situ. Coba bayangin. Iya. Pernah ada perempuan di masa Nabi SAW, dia caci maki untanya. Dilaknat sama dia. Nabi suruh turun dari untanya. Jangan lagi tunggangi karena kamu sudah melaknatnya. Melaknat itu doain buruk gitu. Celakalah, apalah segala macam itu. Sial ya. Kalau di Indonesia biasa gitu. Mungkin mobilnya mogok, sial nih. Jangan, untuk apa sial? Untuk apa kita doain berapa tahun dia sudah penuhi kebutuhan kita. Kan gitu. Atau terpenuhi dengan dia. Contohnya. Ya. Baik. Itu terlalu panjang bahasanya tadi ya. Kita masuk ke hadis kita. Pelajarannya adalah satu saya di sini, yaitu pelajaran yang pertama tadi sebenarnya tentang nama-nama tadi ya, sahabat itu. Kalau pelajaran kedua, inilah yang merupakan inti daripada bahasan ad-doa huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Artinya, ibu tadi saya bilang kalau sudah berdoa, berarti sebenarnya ibadah yang lain itu jadi mudah. Karena sudah ada keinginan selalu mau bergantung pada Allah. Berarti otomatis kita akan terjaga ibadah-ibadah lainnya. Selanjutnya, tentu kalau firman Allah tadi surah Ghafir 60 sudah kita bahas itu ya. Tadi ada di poin sebelumnya ya, ada di poin nomor 2 tadi. Baik. Dalil nomor 7 hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah ini julukan kunyah beliau ya, julukannya. Nama beliau Abdurrahman ibn Sakhr. Abdurrahman ibn Sakhr. Jadi ceritanya dulu waktu beliau masih pertama-tama masuk Islam, sempat beliau menemukan satu anak kucing kecil, lalu beliau masukkan dalam kantongnya. Nah setelah dimasukkan kantongnya, pas dia lewat depan beberapa orang, terdengar suara kucing itu. Orang pada tanya apa itu? Dia mengatakan kucing, maka orang panggil dia Abu Hirrah atau Abu Hurairah. Itu ya. Namanya Abdurrahman ibn Sakhr. Beliau mengatakan dari Nabi SAW, beliau bersabda, Laisa syai'un akrama ala Allah Ta'ala minad du'a. Tidak ada sesuatu pun yang lebih mulia terhadap Allah atau di sisi Allah daripada berdoa. Hadis ini jelas sekali maknanya. Artinya, kalau ibu mau cari ibadah yang paling besar pahalanya adalah berdoa. Ya. Dan kita tahu sholat itu isinya semuanya doa. Doa iftitah, doa ruku, doa i'tidal, doa sujud, doa di antara dua sujud, doa tahiyat. Semuanya berisikan hal seperti itu. Karena memang doa itu masuk dalam semua ini. Kita kalau puasa disuruh berdoa, waktu mustajab. Kan gitu. Kita lagi haji dan umroh, lagi jihad, semuanya itu diisi dengan doa-doa. Kemudian selanjutnya, ini itu ada footnote nomor 14 ya. Di bawah, diriwayatkan oleh Tirmidzi. Dalil nomor 8, hadits Abu Hurairah juga radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, Man lam yas'alillah yaghdab alaih. Barang siapa yang tidak meminta kepada Allah, maka Allah akan murka padanya. Ini juga sudah kita jelaskan makna hadisnya tadi ya. Jadi ibu kalau tidak berdoa justru Allah anggap ibu sombong. Maka itu Allah marah sama kita kalau kita tidak berdoa. Dan seperti ungkapan penyair, janganlah sekali-kali meminta bantuan kepada anak keturunan Adam, tapi mintalah kepada pemilik pintu rahmat yang tak pernah ditutup. Allah murka bila engkau tidak meminta kepadanya, sedangkan anak keturunan Adam marah apabila diminta.
Lalu kenapa kita tidak minta sama Allah? Gitu kan. Dalil ke-9 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Ma min muslimin yad'u bi da'watin laisa fiha ithmun wala qati'atu rahimin illa atahu Allah biha ihda thalath. Imma an tu'ajjala lahu da'watuhu wa imma an yaddakhiraha lahu fil akhirah wa imma an yansarifa anhu min as-su'i mithlaha." Qalu idzan nukthir, qala Allahu akthar. Tidaklah seorang muslim berdoa memohon kepada Allah yang dalam doanya tersebut tidak ada unsur dosa. Ini berarti syaratnya, ya, supaya diterima doa tambahannya adalah tidak boleh ada permintaan dosa, ya. Dan pemutusan silaturahim, nah, hubungan kekerabatan. Jadi kalau ada kerabat ibu tidak mau berhubungan sama ibu, tidak apa-apa, ibu tetap jangan putus dia. Misal sampai ada satu kerabat kita benci banget sama kita, oh pokoknya kamu nggak boleh datang ke rumah apalah segala macam. Oke, kita nggak datang ke rumahnya, tapi kita nggak niat memutusnya. Karena memutus hubungan sama dia, misalnya kalau dia salam kita jawab, atau kita ketemu kita mulai salam, maka itu bisa termasuk putus silaturahim. Ya. Apalagi kedua orang tua, itu penting sekali ya untuk selalu menjalin. Ini salah satu penyebab diterimanya doa dengan silaturahim, justru kalau memutus silaturahim terputus doa tersebut. Kalau saya ulangi lagi, tidak ada seorang muslim berdoa memohon kepada Allah yang di dalamnya, dalam doanya tersebut tidak ada unsur dosa dan pemutusan silaturahim atau silaturahim, melainkan Allah memberikan salah satu dari 3 perkara. Yang pertama, Allah segerakan permohonannya tersebut. Jadi bisa Allah langsung kasih pada saat itu. Ya Allah sembuhkan, maka Allah sembuhkan. Dan sudah pernah saya jelaskan Bu ya, ijabah dari Allah itu datang sesuai dengan sistem yang sudah Allah buat. Misalnya kita lapar nih, ya Allah lapar. Bukan laparnya hilang langsung. Ada sistem yang sudah Allah buat. Jadi kita nanti dapat makanan, kita kunyah dulu, kemudian ditelan, diproses usus baru laparnya hilang. Kan begitu. Nah itu namanya prosesnya. Maka harus difahami ada proses dalam penerimaan doa tersebut. Ya. Kita sakit, ya Allah sembuhin saya. Allah nggak akan lemparin obat dari langit. Tapi kita nanti kalau berdoa di tengah malam, ya Allah tolong terima doa saya, sembuhin saya dan segala macam. Besok kita ketemu teman, nggak sengaja ngobrol masalah penyakit kita. Lalu dia bilang, oh di sana ada dokter yang bagus tuh. Terus kita ke sana, konsultasi cocok, obat cocok. Bukan karena dokternya, tapi ijabah dari doa kita. Ya Allah bukain saya rezeki. Besok tiba-tiba ada yang tawarin rumahnya mau dijual. Jangan buru-buru tolak. Walaupun tidak ada uang, mungkin ibu bisa tawarin ke orang lain. Misalnya contoh. Jadi ada saja pintu-pintunya. Jadi seperti itu. Allah berikan langsung. Atau kata Nabi SAW, Allah jadikan simpanan baginya di akhirat. Dia nanti dalam bentuk pahala, gitu kan, di hari kiamat. Ini pernah saya jelaskan di awal, kita jelaskan bab doa. Nanti di hari kiamat ada orang akan diberikan pahala bergunung-gunung. Lalu mereka bertanya kepada para malaikat, ini pahala dari mana? Amal apa? Kata para malaikat, ini doa-doa kalian yang belum kalian lihat jawabannya di dunia. Diberikan dalam bentuk pahala di akhirat. Maka kata Nabi SAW, mereka pada saat itu serentak semuanya berharap agar doanya belum ada yang dikasih di dunia. Karena besarnya pahala yang mereka dapat. Kemudian yang ketiga, atau Allah hindarkan dari kejahatan seukuran dengan permintaannya. Jadi ada musibah mungkin yang akan menimpa kita, itu jadi nggak jadi karena kita berdoa. Para sahabat berkata, kalau begitu kami akan banyak-banyak meminta, berdoa. Kata Nabi SAW, Allah tetap lebih banyak rahmatnya. Maksudnya walaupun kalian minta banyak, tetap akan tidak pernah habis ya stoknya Allah. Minta apa saja Allah kasih. Selama tidak minta yang haram, tidak putus silaturahim, maka insya Allah Allah akan kasih. Ya. Dalil yang ke-10 dan ini yang terakhir dari Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Al-Farisi karena dari negeri Persia ya, mereka disilakan dengan Al-Farisi. Ya. Beliau berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, Inna Rabbakum tabaraka wa ta'ala hayyun karim yastahi min abdi idha rafa yadayhi ilaihi an yaruddahuma sifran. Sesungguhnya Allah yang maha suci lagi maha agung, maha pemalu dan maha mulia. Dia malu terhadap hambanya, N-nya besar kata ganti Allah, apabila hambanya itu mengangkat kedua tangannya kepadanya, lalu dia mengembalikannya dalam keadaan kosong. Itu ada footnote nomor 17 di bawahnya, diriwayatkan Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah dan seterusnya. Dari hadis ini kita ambil pelajaran bahwasanya Allah Subhanahu, pelajaran pertama, Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat-sifat yang mulia, maha suci. Pertama, suci dari segala macam kekurangan. Jadi apapun kekurangan manusia, lapar, haus, ngantuk, sakit, itu tidak ada semua sama Allah. Allah maha suci dengan segala macam kekurangan. Lagi maha agung, semua keagungan yang kita bisa lihat
dari raja-raja dunia itu cuma sebagian kecil daripada kemahaagungannya Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta. Kemudian maha pemalu, ya Allah Subhanahu wa taala memang pemalu dan memerintahkan hambanya untuk punya sifat malu. Ya sampai kata Nabi SAW, man lam yastahi falyaf'al ma yasha, atau kama qala Nabi SAW. Siapa yang tidak malu dia buat apa saja. Tapi sifat malu akan mengontrol orang dari pelanggaran-pelanggaran agama gitu ya. Kemudian dan maha mulia. Ya, mulia berarti Allah Subhanahu wa taala itu tahu bagaimana memuliakan hamba-hambanya yang memohon kepadanya. Lalu disebutkanlah dari 4 sifat ini, ya ini pelajaran kedua yang bisa diambil dari hadis, yaitu dia malu terhadap hambanya. Salah satu sifat malunya Allah, dia malu pada hambanya yang kalau mengangkat kedua tangannya kepadanya kemudian Allah kembalikan kosong. Berarti pasti diijabah, ya asal dipenuhi syarat-syaratnya tadi. Dan pelajaran yang terakhir di sini adalah bagaimana Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kita berdoa dengan mengangkat tangan, ya. Boleh mengangkat tangan, boleh juga tidak mengangkat tangan. Dua-duanya pernah dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagai penutup di sini dikatakan oleh penulis, doa merupakan sebab paling kuat untuk menolak sesuatu yang tidak diinginkan, ya. Misalnya ada masalah-masalah, kita khawatir jangan sampai sakit, jangan sampai bangkrut. Jadi doa itu paling kuat bisa menolak sesuatu yang tidak diinginkan, mencapai apa yang diharapkan. Yang jadi target kita apa? Termasuk obat yang paling bermanfaat dan musuh bagi bencana karena dapat menolak dan mengobatinya. Mencegah dan menghindarkan terjadinya atau meringankan apabila telah datang menimpa. Doa merupakan senjata orang-orang yang beriman. Kedudukan doa terhadap bencana ada 3 tingkatan. Yang pertama, doa lebih kuat dari bencana, maka doa dapat menolak bencana yang akan turun. Ini kalau bencananya belum terjadi, ibu selalu mohon agar jangan sakit, jangan bangkrut, jangan difitnah orang. Dari awal ibu selalu minta. Maka itu di situ doanya lebih kuat daripada bencananya. Nanti kalau datang ujian tidak jadi, tertolak dengan doa tersebut. Atau yang kedua, doa lebih lemah dari bencana. Bencana lebih kuat. Karenanya musibah pun menimpa seseorang, akan tetapi doa bisa meringankan walaupun sedikit. Ini misalnya ibu tunggu dulu terjadi masalah baru ibu berdoa. Sudah terlanjur difitnah, sudah terlanjur sakit, sudah terlanjur bangkrut misalnya, sudah terlanjur ditipu baru ibu minta jalan keluarnya. Nah, di sini doa tidak bisa menepis lagi musibah itu karena sudah datang, tapi dia akan bisa meringankan atau memberikan jalan keluar. Yang ketiga, doa dan bencana saling beradu kekuatan. Nah ini juga bisa terjadi ya. Kalau ada ujian yang akan datang dari Allah, tapi kita sambil berdoa. Nah ini digambarkan adalah mereka saling bersaing. Tinggal siapa yang lebih kuat. Kalau ibu tetap lebih gencar berdoa terus, ya maka akan lebih menang daripada ujian yang akan datang atau bisa tidak terjadi. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dari Nabi SAW beliau bersabda, doa yanfa'u mimma nazala wa mimma lam yanzil fa'alaikum ibadallah bid-du'a. Kata Nabi SAW, doa itu memberi manfaat kepada apa yang telah turun terjadi untuk mengeringankan atau memberikan jalan keluar, dan yang belum turun, belum terjadi. Oleh sebab itu berdoalah kamu wahai hamba-hamba Allah. Semua tetap akan ada manfaatnya. Sebelum terjadi akan bisa tertepis, musibah itu tidak terjadi. Kalau sudah terjadi akan memberikan jalan keluarnya. Dan yang terakhir adalah dari Salman radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, la yuruddul qada'u illa du'a wa la yazidu fil umri illa al bir. Tidak akan menolak ketentuan Allah kecuali doa, dan tidak akan menambah umur seseorang kecuali berbuat kebaikan. Dari hadis ini kita ambil 2 pelajaran. Yang pertama, bahwasanya ya keputusan Allah tentang ujian bisa tertolak dengan doa. Bisa tertolak dengan doa selama belum terjadi. Oleh karena itu kita disuruh berdoa sama Allah di saat lapang supaya jangan ada penyakit ya yang menimpa kita. Pelajaran yang kedua, setiap perbuatan baik itu akan menambah umur. Maksudnya menambah umur, menambah keberkahan, Bu ya. Menambah keberkahan ya. Ada hadis Nabi SAW yang berbunyi, siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, diluaskan rezekinya, maka hendaklah dia melanjutkan silaturahim, gitu kan. Pertanyaannya, apakah bertambah angka umurnya? Misalnya Allah tentukan di Lauhil Mahfuz 70 tahun jadi 75 misalnya. Allahu alam, pendapat yang paling kuat, pendapat di sini Ibnu Taimiyah pernah menyampaikan rahimahullah, adalah yang bertambah keberkahannya. Jadi maksudnya
orang kalau ada si A sama si B, si A suka silaturahim, si B tidak suka silaturahim. Dua-duanya 70 tahun. Kita akan temukan si A yang suka silaturahim ini keberkahan hidupnya banyak sekali. Dia udah berapa bangun masjid, udah punya rumah anak yatim, udah banyak sekali yang dia kerjakan kebaikan dibandingkan dengan si B yang tidak silaturahim. Itu maknanya keberkahan dalam umur. Jadi berkah itu kayak misalnya ibu duduk 1 jam, 2 jam duduk itu manfaatnya banyak banget dibandingkan dengan orang yang kalau yang lainnya mungkin duduk tapi omong kosong aja. Nah seperti itu keberkahan namanya. Itu yang dimaksud dengan perbuatan baik akan memanjangkan umur, maksudnya menambahkan keberkahan dalam umur tersebut. Allahu a'lam. Baik, ini bahasanya insyaallah kita akan masuk ke depannya pasal ketiga tentang syarat-syarat terkabulnya doa dan hal-hal yang menghalangi terkabulnya doa itu sendiri.